Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Kukuh Kudamai, pelantun lagu Mendung Tanpa Udan yang laris di TikTok. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Kukuh Kudamai tentang proses kreatifnya menemukan ide lagu Mendung Tanpa Udan. Kukuh juga berkisah tentang perjuangannya menghadapi ketenaran yang serba tiba-tiba. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Tapi kegemaran untuk hujan itu sebenarnya ada apa di balik itu? Mendung dan hujan itu gini mas, aku tuh nggak tahu dari kuliah itu kan kalau membaca naskah bosen terus aku bayangin peristiwanya. Waktu itu di kos-kosan aku sering duduk di depan jendela itu cuma lihat hujan. Aku nggak tahu kenapa yang kemudian itu kayak jadi ruang. Kalau musik jadilan itu kan monoton mas, dong deng dong dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Kayak kalau Jakarta Topeng Monyet itu lah. Dong deng dengan beat yang Sama monoton. berulang-ulang. Lah air hujan itu kan juga gitu. Mirip. Jadi aku kayak ke bawah kemana gitu. Terus aku bisa zet. Itu terus yang kemudian aku Jakarta ngelamun di nulis Mendung Tanpa Udan kan di Jakarta di Palmerah. Bonjero. Itu waktu apa lagi syuting untuk syuting mas, tapi kontraknya diputus di tengah-tengah itu. Aduh aku duit di sudah. daerah mana Kebon Jeruk di Jalan Madrasah. sih. Karena aku dulu pernah kos daerah situ. Iya, Kebon di situ. Jeruk, Palmerah, oke. Terus dia udah berbulan-bulan aku nggak ngapa-ngapain. Temanku kan jurnalis toh. Ada yang marketing, terus ada yang nyari berita, bingung dia. Kok bisa ya mereka kerja ya gitu ya. Aku orang kesenian kok kayaknya malah stagnan gitu. Aku mikir, aku bisa nggak ya kerja kayak mereka gitu. Aktivitasnya di pandemi tapi tetap punya Berkreasi. aktivitas gitu. Terus aku ngelamun, ngerokok. Jakarta tuh gelap banget mas, sore itu 4:30 atau jam 4-an. Yang tiba-tiba kemudian itu temanku di atas, kok minta tolong kok angkatin jemuranku. Angkatin. Pas mendung itu. Iya, Gelap. aku rokok ambil ngeteh itu. Kok nggak hujan aku? Nah, tak sambungin ke lirik rapnya mas. Oke. Mendung Tanpa Udan ini apa ya? Harapan ternyata. Kan orang kalau lihat awan gelap pasti Khawatir. akan khawatir, situasinya akan terburu-buru dan yang lain sebagainya. Tapi apa yang dikhawatirkan itu ternyata nggak terjadi. Kalau hujan kan gitu secara secara iklim cuacanya toh mas. Tapi kalau aku tak geser ke Mendung Tanpa Udan di laguku itu sesuatu yang diharapkan tapi nggak kesampaian. Jadi hujan itu adalah Tidak terpenuhinya harapan. keinginan untuk menikah itu loh mas. Oke. Di situ. Dan itu kan kayak menjadi lagu banyak orang karena hampir semua orang mengalami itu dalam hidupnya kan. Dia punya harapan, ketika harapannya nggak terengkuh, ya melakukan itu kayak dapat lagu kebangsaannya. Nah, itu mas yang menurutku ternyata karena aku nangkep itu ketika aku setelah latihan teater di kampus. Jadi ada beberapa teman-teman itu dari luar pulau Jawa lah intinya. Dan ada juga orang-orang pulau Jawa, banyak banget. Karena kampus itu kan dari ujung sana sampai ujung sini mereka kuliah di situ. Suatu ketika kita latihan kayak biasanya anak teater sama anak tari, acaraan sampai ada yang 2 tahun, 3 tahun. Terus mendekati lulus tuh mereka tuh sempat diskusi ngobrol. Kalau kamu nanti lulus dari kampus ini, kamu ngapain? Jarang yang jawab aku mau jadi PNS gitu, jarang. Wah itu sangar. Aku karena nggak punya tujuan mas, maksudnya setelah ini mau jadi apa gitu, nggak mikir aku.
ngalir. Nah, yang tak inget itu temanku itu dia bilang, bangun sanggar di kampung aja. Nanti aku sore-sore ngumpulin anak kecil pakai sarung, lihat istriku pakai daster. Enak juga ya. Tapi warisannya banyak tuh di kampung Mas. Kalau aku nggak punya warisan. Enak. Terus itu tak ingat. Gitu ya. Aku masuk ke kampus serius di kesenian apa yang menempel di aku ya. Selain proses, maksudnya dari nggak bisa baca naskah sampai akhirnya bisa baca naskah, nggak tahu lampu akhirnya tahu lampu, nggak tahu perspektif di panggung akhirnya tahu. Sampai akhirnya aku ngambil minat utama yang menurut orang-orang itu bukan keinginanku. Aku ngambil penulisan kok orang keaktoran aja. Karena aku malas nulis Mas. Ya. Terus akhirnya aku ambil itu. Jadi semuanya kadang-kadang itu tak balik gitu. Terus tak tangkep model-modelnya gitu. Dan itu yang aku coba untuk pertahanan. Kayak mendengarkan cerita-cerita teman tadi. Ya. Kadang baca buku atau ya banyak lah Mas. Aktivitas-aktivitas yang misalnya kayak nongkrong di trotoar atau pasar litian gitu kan. Itu kan butuh kepekaan ya, Kuku melatih itu gimana sih? Untuk mendapatkan, kan nggak semua orang misalnya tadi naik Vespa, berhenti, ada ibu-ibu nangis, nggak semua orang lalu tergerak loh. Atau mengapain, Kuku bisa punya kepekaan itu terlatihnya karena apa? Mungkin dulu di teater kan observasi itu mungkin ya. Itu kan pengamatan, lihat, itu membentuk. Membentuk itu. Kalau di teater kan kita baca teks. Seandainya preman orang Sumatera itu kayak gimana? Bayangkan, observasi juga. Kita paling waktu itu YouTube kan belum terlalu kencang. Mungkin kita ke asrama. Orang-orang Sumatera gitu ya. Berapa hari lah ngobrol Lihat, gitu. Kalau enggak teman-teman di kampus juga ada gitu. Aku tak balik Mas, tapi aku nggak punya tujuan ketika jalan. Tapi misalnya aku pengen nyari warung pinggir sawah gitu, ya udah. Nanti di jalan kan nggak tahu Mas kita ketemu apa. Ibu-ibu umur 70 gitu, jualan mainan anak-anak. Udah nemuin situasi-situasi kayak gitu, tak tangkap, tak inget-inget gitu aja. Nggak yang kemudian ini harus jadi lagu juga, karena ada sesuatu yang dipotret tak ambil, tapi itu belum sempat aku jadikan apa-apa. Jadi masih di memori. Tak tunggu dulu sabar. Sampai saatnya muncul itu akan keluar. Mas aku ngerokok ya? Silakan ya, sambil ngerokok biar itu bahan bakarnya keluar. Tapi aku nggak ngerokok. Gak pecah. Tapi romantisme macam apa sih yang kamu bayangkan dengan sarungan, lalu dasteran, moco koran, itu sesuatu yang di generasiku masih ada lah orang baca koran. Tapi romantisme macam apa yang Kuku bayangkan dengan lagu itu? Apa ya Mas? Aku karena hidupku di kampung mungkin ya. Itu realita kampung. Iya, maksudnya dalam tanda kutip juga orang-orang kota juga ada. Kalau orang-orang kota kan dibumbui sama burung perkututnya. Ya, gitu kan. Lah situasi itu kalau orang kampung ya mungkin minum teh atau kopi, udah ngerokok gitu di teras rumah gitu. Situasi mewahannya baca koran. Aku sempat nemui beberapa kayak kakekku, ada beberapa orang-orang yang kayak gitu. Kayak ibunya manajerku Mas Popo. Mereka memilih hidup di tengah sawah dengan membangun rumah limasan yang dicicil gitu. Mami pakai sarung, babe pakai mami pakai daster, babe pakai sarung. Cuma hidup kalau sore ngundang makan anak-anak. Ini loh, aku wis masak. Ayo, ndene. Masak menurutku nggak harus yang kemudian dia pakai sesuatu yang bermerek, tapi kenyamanan hidup itu ya bisa dibangun dari hal yang sesimpel apapun aku pikir. Ya, jadi yang harian dirasakan, itu yang kemudian dikemukakan juga ya. Iya, kayak gitu aja sih Mas. Tapi posisi yang kemudian membuat Mas Kukuh dikenal luas kan lagu yang Mendung Tampodan, bukan yang Mas Kukuh awali sebenarnya kan. Arti maksudku dikenal luasnya oleh orang yang kemudian mengcover ya. Iya. Iya kayak gitu Mas. Itu gimana proses sampai terjadi seperti itu? Sebenarnya pada waktu awal Maret itu aku sama arranger yang bikin musiknya itu
ini didangdutin aja. Oh emang sudah awal udah ada Tapi aku nggak mau masih belum. ego. Aduh, aku nyanyinya nggak bisa ya aku dangdut itu. Oh lebih karena nggak bisa nyanyinya. Iya mas. Dan aku situasi dangdut itu Nggak paham. bukan nggak paham tapi lebih ke random banget tuh mas. Maksud segala lapisan loh mas. Ngondisiin orang sebanyak itu kan ngeri juga. Nah itu tadi kamu takut dengan Iya. tangan yang begitu luas itu ya. Itu apa ya? Dan kita nggak tahu. Maksud aku tak kadang kayak gini. Nggak bisa ya dangdut ini sekarang ini di Indonesia gitu populer banget tuh mas. Persis ya. Aku siap nggak ya di tengah-tengah itu? Ternyata aku belum siap. Yang kemudian aku bilang udah pop aja lah. Pop nggak, aku nggak, yang kemudian aku nggak nyari darnya gitu. Yang aku cari, aku malah pikir ketika aku nanti mati kena COVID mas, pandemi itu, yang aku pikirkan ini bisa jadi waris. Kalau aku nikah, aku punya warisan ke anakku ini, karya ini. Ke situ pikirnya. Aku mikirnya ke situ mas. Tapi lagu ini bakalan meledak dengan versi dangdut itu udah aku perkirakan mas. Pasti ini ledas gitu. Dan ternyata betul Iya. ya. Maret Mas Kukuh membawakan dengan pop, Iya. lalu Juli atau Juli Darboy Darboy. membuat itu jadi luas. Dan awal-awal kan orang nggak tahu kalau itu Mas Kukuh sebenarnya. Iya. Kebanyakan. Ada perasaan gimana? Emang sudah terasa bahwa ini akan mempopulerkan yang membawakan lagu? Iya, pasti mas. Aku tuh Amin 2 itu Daru tuh bilang, Mas, kalau kamu nggak ikhlas, aku tiba-tiba ngilang mas. Oh Karena aku ngedapin mas. Oh, oke. Wah, karena udah promo kan beberapa kali gitu. Wah itu udah banyak yang respon positif banget lah. Vibe-nya itu udah Dapat. gitu. Terus yang kemudian aku ngilang. Aku nggak pengen ketemu orang. siapa gitu. Aku mempersiapkan diri benar-benar mas. Ketika ini keluar gitu. Dan Daru masih belum percaya kalau lagu ini akan meledak. Mas kalau kamu nggak ikhlas, ini kurang 2 hari. Kalau aku take down mas. Dia Sampai begitu ya. iya. Baru ya. Mas santai mas. Ini yang belum selesai itu aku, bukan lagunya. kamunya. Aku gitu udah tak kasih pemahaman pelan-pelan. Terus dilakoni aku. Tapi kemudian dia oke ya. Oke. Tapi menghilangnya Mas Kukuh membuat orang penasaran dong pasti. Apanya gimana? Mas? Menghilangnya Mas Kukuh kan sempat menghilang kan? Iya, circle mas, teman-teman yang pada- biasa. Oke Mas Bandis itu yang nanyain itu. Aku yo kadang-kadang kayak gitu tuh mas. Kalau sesuatu yang dilepas terus itu kan bahaya juga tuh mas. Karena ada ujungnya. Takutnya kalau udah sampai ujungnya aku ngapain gitu. Iya. Umurku ya masih hampir mau 30 kan. Artinya kalau masih manusia umum rentangnya masih panjang lah. Ya. Masih panjang. Kalau diculuknya sekarang kan ya. Gitu. Iya. Nah, itu masa ya langsung nyaman urip. Malah nggak ngapa-ngapain. Tapi kan itu jadi booming nggak hanya nasional bahkan internasional. Nggak hanya dangdut Indonesia bahkan Korean yang jadi pop pun melakukan itu. Itu ada efek yang nyata buat Mas Kukuh. Ya banyak yang mbak-mbak yang bikin story itu terus ditag di aku cuma gitu aja. Kok bisa ketanya misalnya kok bisa ke situ? Padahal itu dilaku loh mas sampean ini. Duh, malah aku nggak tahu mas. Nggak menyangka juga ya. Iya nggak menyangka dan aku nggak tahu kok bisa sampai situ juga. Maksudku di balik itu ada apa? Aku juga nggak tahu. Kayak gitu. Tapi efek secara ekonomi kelihatan nyata nggak Mas? Kalau dari mana mas? Dari album yang jelas, Mendung Mas. Tanpa Udan, lalu dipopulerkan oleh Darboy, lalu Jelas. ada Kalau itu ada expose yang gede. efek ekonomi yang sangat luar biasa mas. Dan tapi aku nggak berani megang itu. Sampai sekarang aku nggak megang. Terus menyerahkan ke manajemen Iya. itu. Apa pertimbangan apa? Khawatir sembrono atau khawatir nggak mampu mengelola? Ya itu nggak mampu mengelola sih lebih tepatnya karena iya mas, duit aja tuh seru apalagi kayak aku. Apalagi sekarang seneng Vespa gitu. Wah, Bisa dicol. iya itu mas satu. Terus aku tipikal orang yang nggak bisa nabung. Gitu. Jadi mau tak alokasikan duitnya untuk kebutuhanku sama kebutuhan karya aku aja. Jadi kayak kemarin Kayak invest lagi ya untuk proses kreatifnya. Ya. mulai dari nol lagi sekarang mas. Jadi setelah
puncaknya kan kemarin aku konser Mendung Tanpa Udan, rilis buku Mendung Tanpa Udan. Kalau ada temanku yang mau nemenin nanti satu orang itu, kalau dia mau Mas, nanti aku akan ajak dia tur Jawa dulu. Kota-kota yang sekiranya mampu tak apa aku Datang. mampu datang itu. Tak puteri dulu itu. Sambil bawa buku, cerita, sambil tak nerusin nulis-nulis itu. Sambil di jalan itu menemukan tadi ya observasi lagi. Iya.